semuanya, saya Katarina Amelia dalam One News Sore. Selama beberapa menit ke depan pemirsa, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons kabar Kaisang Pangarep yang berniat maju pemilu 2029 dapil Jawa Tengah 5. Ganjar pun meyakini jika Jawa Tengah masih menjadi basis kekuatan pemilih PDI Perjuangan. Kabar terbaru lainnya pemirsa, aksi main hakim sendiri terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali. Seorang pria berinisial KD warga asal Kabupaten Buleleng tewas dikeroyok massa usai diduga terpergok mencuri ayam aduan milik warga. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Komunitas Entourage memberikan klarifikasi atas tudingan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia atau WNI dalam sejumlah acara lari yang mereka gelar di Bali. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat 24 Juli 2026, Entourage menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan maupun tersinggung akibat polemik tersebut. Komunitas tersebut menegaskan tidak pernah memiliki niat mengecualikan peserta berdasarkan kewarganegaraan dan menyebut insiden yang terjadi dipicu oleh kesalahan sistem. Entourage menjelaskan bahwa komunitas tersebut awalnya dibentuk sebagai wadah bagi para digital nomad di Bali untuk membangun jejaring dan mengikuti berbagai kegiatan bersama. Mereka menjelaskan bahwa keanggotaan komunitas tidak didasarkan pada kewarganegaraan, melainkan pada kesamaan aktivitas sebagai digital nomad. Menurut Entourage, komunitas mereka juga beranggotakan masyarakat dari berbagai negara termasuk Indonesia. Komunitas itu juga menjelaskan bahwa tidak seluruh kegiatan memiliki persyaratan yang sama. Sejumlah acara dibuka secara gratis untuk masyarakat umum, sedangkan kegiatan tertentu menerapkan kriteria peserta sesuai tujuan penyelenggaraan, seperti acara khusus digital nomad atau kegiatan yang memang ditujukan bagi peserta perempuan. Terkait kegiatan lari yang menjadi sorotan publik, Entourage menegaskan seluruh agenda lari reguler selama ini terbuka bagi siapa saja tanpa proses pendaftaran. Adapun acara silent diskoran yang digelar pekan lalu menggunakan sistem tiket karena kapasitas peserta yang terbatas. Mereka bahkan menyebut peserta asal Indonesia menjadi kelompok terbesar dalam kegiatan tersebut, dengan jumlah hampir 25% dari keseluruhan tiket yang terjual. Entourage mengakui persoalan muncul akibat kekeliruan pada sistem persetujuan otomatis yang digunakan untuk grup WhatsApp dan beberapa kegiatan non-lari. Sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi, Entourage memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas komunitas, sembari melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan. Di sisi lain,
dua warga negara asing atau WNA penyelenggara komunitas lari Entourage Run yang diduga mendiskriminasi WNI itu telah berada di luar wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Entourage Bali dengan dua WNA asal Belanda yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Dua WNA itu adalah JAS berusia 35 tahun, pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja, dan HQV berusia 37 tahun, pemegang ITAS investor. Keduanya diketahui meninggalkan Indonesia pada Rabu 23 Juli 2026 menggunakan maskapai KLM tujuan Singapura melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tak hanya itu, pihak imigrasi telah menjatuhkan sanksi administrasi keimigrasian berupa penangkalan terhadap kedua WNA tersebut karena telah meninggalkan Indonesia. Bentrokan antar warga terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat keributan tersebut, serta sejumlah bangunan dan kendaraan menjadi sasaran pembakaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold EP Huta Galung mengatakan peristiwa itu bermula ketika terdapat dua orang yang mengendarai sepeda motor menggeber knalpot kendaraan di dekat penjual nasi uduk, kawasan Matraman Dalam Menteng, tepat di belakang Jalan Tambak. Akibatnya, gerobak pedagang nasi uduk itu terdampak. Lalu aksi itu juga menyulut emosi warga sekitar karena menyebabkan kebisingan. Menurut dia, dua orang itu sempat ditegur oleh warga sekitar, namun dua orang itu tidak terima. Keributan itu menyebabkan aksi saling lempar batu kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak, serta melibatkan warga sekitar yang merasa lingkungannya terusik. Reynold menyatakan terdapat dua orang yang menjadi korban keributan itu, yang masing-masing berinisial K dan MS. Dua orang itu akhirnya harus dievakuasi ke RSCM, namun korban berinisial K dilaporkan meninggal dunia. Ia menambahkan polisi juga telah menangkap 3 orang warga yang diduga melakukan penganiayaan yang berinisial S, T, dan U. Tiga orang itu masih terus diperiksa untuk memastikan penyebab awal bentrokan itu terjadi. Tak hanya itu, polisi juga melakukan pemeriksaan kepada warga yang menjadi korban perusakan. Setidaknya terdapat 15 orang yang telah diperiksa oleh aparat kepolisian. Menurut dia, pihaknya dibantu jajaran Komando Distrik Militer atau Kodim 0501 Jakarta Pusat masih melakukan pengamanan untuk menciptakan kondusivitas di wilayah Jalan Tambak dan diharapkan permasalahan itu tidak terus berlanjut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait bentrokan itu. Menurutnya, langkah cepat dilakukan untuk mengendalikan situasi, memberikan rasa aman kepada warga sekaligus mengusut penyebab keributan.
Bentrokan itu kemudian berlanjut di Jalan Tambak, berujung pada terbakarnya sebuah bangunan semi permanen serta 4 sepeda motor. Namun ia memastikan situasi di lokasi kini telah kondusif dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Uangnya dari PPJB atau uang dari konsep pribadi? Enggak, dari saya dulu cukup. Nanti kalau kewalahan baru. Ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan langkah yang tidak biasa untuk menekan maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan. Ia mengumumkan sayembara berhadiah 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi dalam keadaan hidup dan tidak babak belur. Deddy menegaskan hadiah tersebut bukan berasal dari APBD, melainkan murni menggunakan uang pribadinya. Menurutnya, skema ini dirancang bukan sekedar memberi penghargaan kepada masyarakat tetapi juga mengubah pola penanganan pelaku kejahatan agar tidak lagi berujung aksi main hakim sendiri. Menurut Deddy, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang akrab dengan sistem penghargaan. Karena itu, ia meyakini insentif finansial dapat mendorong partisipasi warga, menjaga keamanan lingkungan, sekaligus menghidupkan kembali pos ronda. Namun, ia memberikan syarat tegas, hadiah tersebut tidak akan diberikan apabila pelaku begal atau pencuri diserahkan dalam kondisi babak belur akibat dikeroyok massa. Deddy menjelaskan, pendekatan tersebut memiliki tujuan psikologis agar masyarakat memilih menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum daripada melampiaskan emosi dengan kekerasan. Selain menekan praktik main hakim sendiri, Deddy berharap sayembara ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan memperkuat budaya ronda sebagai benteng pertama mencegah kejahatan jalanan. Di sekolah kalau ada ranking pertama juga belajar. Di sisi lain, Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham IMIPAS, Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara. Yusril meminta Polda Jawa Barat untuk meningkatkan patroli dan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan pembegalan, serta tata cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat perlu diajak berpartisipasi, menjaga keamanan lingkungan tetapi dalam koridor hukum.
Ia menegaskan pula bahwa negara wajib melindungi setiap warga negara. Walau pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menanggapi ide Dedi, Yusril menilai pelaksanaannya tidak sesederhana yang dibayangkan, sebab pembuktian seseorang bersalah merupakan kewenangan pengadilan, bukan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Proses hukum tersebut membutuhkan waktu relatif lama, karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Makanya, ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki penyebab kematian pria bernama Sutrimo. Sutrimo diduga merupakan mantan kepala rumah tangga atau Karumga, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kendati begitu, pihak kepolisian menyebut masih mendalami kebenaran informasi tersebut. Menurut informasi, Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa di halaman klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juli 2026. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun korban tiba di rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia. Meski peristiwa terjadi pada Kamis, informasi mengenai kematian Sutrimo baru ramai beredar 3 hari kemudian, tepatnya pada Minggu 26 Juli 2026, melalui pesan berantai di WhatsApp dan media sosial. Dalam foto yang beredar, Sutrimo tampak ditemukan dalam kondisi mulut berbusa dan diselimuti kain berwarna biru. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyatakan, kepolisian sedang melakukan pendalaman secara menyeluruh. Budi Hermanto menegaskan penyidikan dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan pendekatan ilmiah. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah kematian korban berkaitan dengan tindak pidana atau faktor medis. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Polisi meminta keterangan dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui rangkaian kejadian. Mereka antara lain keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Penyidik juga menelusuri riwayat pemesanan ambulans. Lokasi tempat Sutrimo pertama kali ditemukan turut diperiksa untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Langkah tersebut penting untuk memastikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan dan informasi yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Budi menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung, karena itu polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Sutrimo. Menurut dia, penyelidikan dilakukan dengan prinsip profesional dan hati-hati, agar fakta dalam kasus tersebut dapat diketahui secara menyeluruh.
Keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep maju sebagai calon anggota Dewan menjadi sorotan. Apalagi ia memilih untuk maju dari daerah pemilihan atau Dapil 5 Jawa Tengah. Salah satunya datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan langkah politik putra bungsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu. Kaesang menurutnya memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk mencalonkan diri, termasuk di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis kuat partainya atau kandang banteng. Diketahui Dapil 5 Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan dominasi elektoral PDIP. Kawasan tersebut secara konsisten menjadi lumbung suara partai berlambang banteng dan melahirkan sejumlah tokoh penting dari PDIP. Adapun Ganjar menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi seluruh peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan rakyat. Karena itu, ia menilai persaingan politik seharusnya disikapi secara sehat. Ganjar juga mengingatkan bahwa hasil akhir tetap ditentukan oleh masyarakat melalui pilihan di bilik suara, bukan semata-mata oleh nama besar ataupun latar belakang politik seseorang. PDIP sendiri menurutnya tidak melihat kontestasi politik sebagai pertarungan antar individu. Ganjar menilai yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat diberi kebebasan menentukan pilihannya berdasarkan rekam jejak, kedekatan dengan rakyat, dan hasil kerja nyata para calon. Sebelumnya Kaesang Pangarep secara terbuka mengumumkan dirinya akan maju sebagai calon legislatif dari Dapil 5 Jawa Tengah di pemilu 2029. Dalam kesempatan itu ia juga meminta seluruh kader PSI mulai melakukan konsolidasi untuk menghadapi pesta demokrasi mendatang. Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI di Solo untuk tetap menjaga kekompakan. Ia menyatakan siap mendampingi para kader dalam membesarkan partai di wilayah tersebut. Kaesang menegaskan bahwa pengumuman tersebut disampaikan bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSI. Ia mengatakan hal itu sebagai bakal calon legislatif.
Aksi main hakim sendiri kembali terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali, di mana seorang pria berinisial KD, warga asal Kabupaten Buleleng, tewas di tempat. Setelah dihajar massa usai diduga terpergok mencuri ayam aduan milik warga di Banjardinas Juwuk Legi, Desa Batunya Batu Riti pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah dini hari. Tak hanya itu, sepeda motor yang digunakan pelaku juga dibakar oleh warga yang emosi. Peristiwa bermula ketika terduga pelaku ketahuan hendak menggasak ayam milik Iwayan Adi Suteja berusia 31 tahun. Pemilik rumah yang curiga langsung berteriak, memicu datangnya puluhan warga sekitar. Aksi pengeroyokan diduga dipicu oleh maraknya kasus kehilangan hewan ternak di lingkungan setempat dalam beberapa waktu terakhir. Terpergok di lokasi, KD tak bisa berkutik hingga akhirnya menjadi sasaran amuk massa. Warga yang tersulut emosi juga membakar sepeda motor milik pelaku hingga hangus tak berbentuk. Aparat Polsek Batu Riti yang menerima laporan warga tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Namun, terduga pelaku sudah ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasihumas Polres Tabanan Ibtu Niluh Putu Wiwik Endrayani mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas langsung mengamankan TKP serta menenangkan warga. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya terdapat 1 ekor ayam aduan milik korban, 1 bilah senjata tajam jenis golok, 1 buah tas milik pelaku berisi tang, ketapel, batu dan sejumlah uang tunai. Jenazah terduga pelaku kemudian telah dievakuasi ke Rumah Sakit Semararati untuk penanganan medis serta otopsi. Meski pencurian melanggar hukum, kepolisian mengatakan tindakan pengeroyokan yang dilakukan massa kepada pelaku juga bisa terkena pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian. Di sisi lain terlihat momen pilu putri bungsu KD menangisi jenazah ayahnya itu juga viral di media sosial. Tampak bocah perempuan itu berada di antara kerumunan orang-orang, memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Adapun KD meninggalkan seorang istri dan 3 anak, di mana 2 diantaranya masih bersekolah, yakni duduk di bangku kelas 1 SMA dan kelas 1 SD. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.